mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun bahkan 30 tahun yang lalu ya. Itu masih kita mendengar yang namanya pager gitu ya. Mungkin Iya. angkatannya Rafael nggak ngerti tuh Nggak pager. ngerti Zaman udah. saya itu udah keren banget itu ya. Jadi ada alat kecil gitu yang mengirim teks ke kita. Jadi kalau orang mau menyampaikan pesan dia harus telepon ke operator. Operator Oh. itu akan punya kirim semacam teks SMS ke dalam benda kecil yang ada di Nah. kayak semacam USB gitu. Nah itu namanya pager. Zaman saya itu keren banget. Ya itu 5 tahun hilang. 5 tahun hilang. Wastaga. Kemudian ada handphone Nokia gitu kan. Iya. Nokia yang Nah, dari situ aku jadi pengen gali lagi nih Uda. Tadi kan background-nya kan udah memiliki posisi yang istilahnya beken lah gitu dari sudut pandang perminyakan. Nah, udah terjun ke dunia entrepreneur. Ada satu kata WHI, why gitu. Yang besar di benakku kira-kira kayak gitu. Dan mungkin di benak orang-orang yang tahu background dari Uda gitu. Kira-kira apa sudut pandang Uda tentang itu? Apa tanggapan Uda tentang itu? Iya. Kalau berusaha atau entrepreneurship merupakan hobi saya ya sebenarnya ya. Satu hal yang membuat saya selalu senang gitu ya. Waktu saya SMP, itu saya udah ngajar anak SD, kursus matematika gitu ya. Dan itu ngasilin duit gitu kan. Waktu saya SMA, saya ngajarin anak SMP. Waktu saya kuliah, saya ngajarin anak SMA gitu ya. Jadi jiwa entrepreneurship itu untuk menghasilkan sesuatu itu, entah itu dalam bentuk duit, entah itu dalam bentuk yang lain, itu udah mendarah daging gitu. Nah, bahkan saya pernah gini ya, satu cerita mengenai entrepreneurship ya, yang saya mungkin pernah cerita juga ke Rafael. Waktu di Bandung itu waktu tugas akhir tahun 1998 gitu ya, saya tugas akhir di Bandung dan saya punya satu komputer. Nah, komputer itu kan waktu tugas akhir kan kita pakai terus-menerus ya. Saya ngelihat teman saya satu kosan juga sama-sama tugas akhir, komputernya juga nganggur lebih banyak kok. Dia cuma ngetik-ngetik paling berapa, 1 jam, 2 jam, 3 jam satu hari. Kan satu hari ada 24 jam gitu kan. Saya lihat teman saya yang lain juga kayak gitu teman saya. Saya kumpul-kumpulin ada 10 orang kali ini kalau dikumpulin jadi bikin warnet oke juga nih gitu. Jadi jiwa entrepreneur-nya udah keluar dan akhirnya kami bikin warnet pada saat itu. Bikin warnet tahun 98. 97, 98. Modalnya dari mana? Nggak ada modal. Jadi modalnya adalah ya memang komputer yang teman-teman ada itu kita tempatkan di satu rumah, kita sewa rumah. Sewa rumahnya kan sama aja gitu. Kita tinggal di situ kok. Jadi sewa rumah yang tadinya kos-kosan kita pindahkan ke sana. Komputernya dikumpulin, ya ada modal dikit lah untuk instalasi listrik sama dial up dulu kan. Dial up telepon, belum kayak sekarang tuh yang keren-keren banget 4G, 5G gitu. Nah, itu kita lakukan, kemudian saya bilang ke teman-teman, "Kalau kalian mau kerjain tugas akhir, kerjainlah di sana." Gitu kan. Tapi selama kalian nggak kerja, ya kita rentalin ya gitu. Akhirnya usaha itu berjalan, sampai saya bekerja, akhirnya saya tinggalin usaha itu. Tapi intinya gini ya, saya melihat bahwa setiap peluang itu harus kita lakukan kalau kita punya waktu. Benar, Dan benar. kalau kita pikirkan banyak. Entrepreneurship itu berbicara mengenai peluang. Peluang. Nah, hari ini mungkin saya nggak punya waktu untuk berusaha, artinya terjun ke dalam usaha secara aktif. Tapi saya punya waktu untuk membekali orang-orang untuk berusaha. Nah, jalur itu yang saya ambil hari ini. Saya belajar lagi S2 di Magister Manajemen untuk belajar bisnis. Saya ambil kursus-kursus bisnis, kemudian saya mencoba untuk membagikannya secara teori dan praktek yang saya ketahui sedikit, bergaul dengan para entrepreneurship untuk membangun orang-orang muda supaya bisa berusaha. Karena saya percaya bangsa ini akan berkembang kalau semakin banyak pengusaha muda. Benar Gitu ya. banget. Rasio pengusaha Indonesia dengan Cina itu rendah banget Indonesia. Dibandingkan dengan Jepang, rendah banget Indonesia gitu ya, rasio pengusahanya gitu. UKMK itu banyak sekali gagal karena apa? Karena mereka kurang pengetahuan untuk memulai. Nggak mengerti resikonya, kurang tahu market gitu. Nah, saya mau masuk di sana. Saya pengen ngajarin orang yang setahu saya gitu, ini loh hari ini kalau kamu mau buka usaha bisnis ini, resikonya ini, sainganmu ini, produkmu itu akan laku di tempat seperti ini, gitu.
Itu sih yang saya lakukan karena sebagian dorongan dari passion, tapi sebagian dorongan dari kewajiban juga menurut saya untuk melihat orang-orang yang muda itu jangan gagal gitu karena tidak mengetahui risiko dalam berbisnis. Nah, kalau untuk kami anak-anak muda yang di umur 20-30 tahun ini udah kira-kira ada ini nggak, ada maksudnya ada masukan nggak ke kami ini? Maksudnya yang di jiwa-jiwa entrepreneur gini, maksudnya UMKM dan lain sebagainya gitu. Kira-kira rambu-rambu apa yang udah mau kasih ke kami gitu? Iya. Sebenarnya entrepreneurship itu bisa terbentuk kalau ada ada 3 faktor yang bisa membentuk satu irisan gitu ya. Yang pertama itu adalah ada faktor yang disebut dengan passion tadi. Harus ada dulu bahan bakarnya. Bahan bakar berusaha itu passion. Hobinya bisa dijadikan sebagai usaha. Gitu ya. Yang kedua itu ada kapabilitasnya, ada kemampuannya berusaha. Nah, itu berarti belajar. Dan yang ketiga itu adalah ada marketnya. Nah, kalau ketiga itu beririsan, maka itulah yang disebut dengan opportunity atau kesempatan entrepreneurship. Nah, tiga-tiga itu yang harus dibekali terlebih dahulu. Kita hobinya apa? Saya sering sekali misalnya bilang bahwa teman-teman hobinya misalnya olahraga ekstrim. Apakah ada bisnis yang bisa dilakukan dari olahraga ekstrim? Terjun payung, panjat tebing gitu. Hari ini mungkin belum ada bisnis ya yang cocok ke situ. Tapi ada bisnis yang berkaitan dengan itu loh. Misalnya ya menjual peralatannya. Nah, itu kan passion kita yang tadi itu panjat tebing itu masih bisa berkembang kalau kita bilang mengubah bisnisnya menjadi misalnya menjual alat-alatnya. Kita tetap senang gitu kan. Nah, tapi kembali lagi dilihat marketnya di mana gitu. Nah, untuk anak-anak muda yang pengen berusaha, kata kuncinya adalah kreatif. Gitu ya, kata kuncinya adalah kreatif. Lihatlah hal-hal yang akan bisa menambahkan nilai tambah terhadap suatu proses gitu. Bisnis itu kan sebenarnya tinggal menambahkan added value aja. Contoh kalau misalnya kita berbicara produk-produk dalam negeri kan tinggal kemasannya aja sama jualah cerita itu bisa laku. Itu dunia entrepreneurship memang seperti itu. Gitu kan. Gudeg di Jogja itu bisa terkenal mungkin bukan karena enaknya, tapi karena ada cerita yang cerita di baliknya. Cerita di baliknya itu yang menjadi sentimen orang membeli. Hari ini semuanya konsumen harus melihat sentimen di balik produk. Ada cerita di balik produk. Itu biasanya yang bikin booming. Nah, itu keywordnya untuk yang baru berusaha gitu ya, apalagi yang menawarkan produk, ciptakanlah cerita di balik produknya. Nah, experience namanya, consumer experience. Jadi cerita itu yang dibangun, yaitu ilmu marketing lah ya, ilmu marketing. Tapi kalau mau selangkah demi selangkah, saya encourage untuk anak-anak muda melihat peluang itu dengan meneliti dulu passionnya di mana. Kalau passionnya memang nggak ada, ya mungkin jadi profesional aja gitu. Tapi kalau udah ada passion, maka lihatlah yang poin yang kedua. Kita udah punya kemampuan belum untuk melakukan jalankan passion kita itu. Entah itu dari segi permodalan bisa menjadi pengetahuan dan ide ya. Iya. Yang berikut itu ya tentunya lihat marketnya gitu kan. Kalau kita jual misalnya kita memiliki kemampuan untuk mendesain baju dingin gitu, yang mungkin nggak di Indonesia marketnya gitu kan. Jadi harus dilihat juga gitu. Marketnya di Indonesia mungkin baju-baju tropis. Jadi ada sainsnya yang harus dilakukan. Berarti irisan kenapa dah? Ya maksudnya banyak sekarang webinar gratis ya untuk itu. Jangan sungkan-sungkan untuk ikut menurut saya gitu. Itu menggali ilmu, membuka wawasan gitu. Harus rajin sih memang, harus rajin. Mengosongkan gelas gitu ya, udah belajar terus dari segala sumber apapun itu gitu ya. Berarti poin yang aku coba tadi terima kayak irisan dari passion, kemampuan dan juga market gitu. Nah, tapi nggak bisa kita pungkiri memang, apalagi di UMKM anak-anak muda lagi itu, secara statistik 80-90% itu akan gagal. Dari 100% yang memulai start, 80 atau 90% akan gagal. Nah, gimana
cara menyikapi kegagalan itu udah untuk anak-anak muda. Cara menyikapi kita untuk kegagalan-kegagalan yang dihadapi gitu. Iya. Ya, itu benar ya. Statistiknya itu adalah hanya 1 dari 10 pemula yang berhasil dalam dunia UKM. Nah, kalau diteliti lebih lanjut gitu ya, kenapa mereka gagal? Nah, kebanyakan gagal itu karena memilih produk yang salah gitu ya. Kemudian tidak memulainya dengan baik, dengan pengetahuan yang cukup terhadap market dan juga terhadap produknya dia sendiri. Kemudian yang ketiga itu kebanyakan mereka gagal karena tidak memikirkan risikonya gitu. Jadi langsung terjun gitu ya, tanpa membuat strategi atau bisnis plan yang benar gitu. Jadi banyak hal sebenarnya yang membuat mereka gagal kalau kita teliti. Tapi saya sangat percaya dengan prinsip bahwa kegagalan itu adalah satu hal yang perlu kita pelajari, yaitu membuat kita lebih tangguh. Jadi kalau kita gagal dalam satu step, berarti kita memiliki pengetahuan kenapa kita gagal, dan kita bisa menghindari di siklus berikutnya. Dalam berusaha saya pun sering kali gagal gitu ya. Saya sering kali gagal. Ada beberapa kali bahkan rugi ratusan juta gitu ya. Ya itu adalah bagian dari pelajaran menurut saya. Tapi apakah saya jera untuk melakukan usaha? Enggak. Nah, iya. Saya enggak jera karena saya percaya bahwa yang kegagalan tadi membuat saya bisa menghindari kegagalan yang sama. Istilahnya kita nggak bisa jatuh ke dalam lubang yang sama 2 kali gitu. Ya harus bangkit gitu. Ada motivasi diri kita sendiri yang bilang bahwa aku harus berhasil. Apalagi tuntutannya kita harus berhasil gitu ya. Itu yang membuat motivasi kita sih, jangan jadi beban gitu. Kalau nasihatnya buat orang yang gagal, ya udah bangkit lagi aja, nggak ada teknik yang lain. Bangkit lagi aja, coba yang lain. Coba yang lain. Pelajari dari kegagalan itu apa. Ya. Harus dipelajari, kenapa kita gagal. Nah, setelah itu baru kita terapkan ke dalam siklus berikutnya, bisnis berikutnya. Bahkan produk yang sama pun bisa kita ulangi, menghindari produk berikutnya. Entah itu packagingnya saja, entah cara kita menjajakannya saja. Gitu. Tapi mulai dari hal yang kecil. Nah, itu dia. Supaya kita jangan mulailah dengan, saya punya prinsip begini yang sering dipakai dan saya ajarkan ke orang-orang gitu ya. Start small, dream big gitu ya. Dream dulu, mimpinya besar. Dream big, start small, learn fast gitu. Dream big, Mimpi yang besar, mulailah dengan hal-hal yang kecil, tapi cepatlah belajar. Nah, itu nasihat saya untuk yang mau mulai bisnis. Nah, dunia bisnis itu sendiri, apalagi sekarang itu kan sangat bergantung dengan teknologi ya udah. Apalagi sekarang itu lebih ke sosial media gitu. Ada beberapa bisnis yang istilahnya nggak punya gerai, nggak punya site, nggak punya apa, cuma gudang aja, ternyata brandnya langsung boom gitu. Bahkan pasarnya meledak gitu. Nah, melihat kondisi dinamis yang kayak gini, yang selalu berubah-ubah, dan istilahnya pemahaman kita tentang bisnis yang di zaman-zaman lalu itu nggak sepenuhnya bisa diaplikasikan juga gitu, karena memang perkembangan zaman yang sangat-sangat dinamis, berubah sepanjang waktu dan lain sebagainya. Itu pandangan Uda kayak mana? Bagaimana kita untuk bisa on the track? Bagaimana untuk bisa mengikuti dan lain sebagainya itu kita? Apalagi sebagai anak-anak muda dan juga orang-orang yang baru terjun ke dunia bisnis gitu. Iya. Kalau kita balik mungkin 15 tahun yang lalu atau 20 tahun bahkan 30 tahun yang lalu ya, itu masih kita mendengar yang namanya pager gitu ya. Mungkin angkatannya Rafael nggak ngerti tuh pager. Zaman saya itu udah keren banget itu ya. Jadi ada alat kecil gitu yang mengirim teks ke kita. Jadi kalau orang mau menyampaikan pesan, dia harus telepon ke operator. Operator itu akan punya kirim semacam teks SMS ke dalam benda kecil yang ada di kayak semacam USB gitu. Nah, itu namanya pager. Zaman saya itu keren banget. Ya itu 5 tahun hilang. 5 tahun hilang. Kemudian ada handphone Nokia gitu kan, Nokia yang gede. Boleh nyebut merek boleh ya di sini ya? Bisa, nggak apa-apa, udah nggak apa-apa. Belum ada sponsor. Kemudian habis itu ada BlackBerry hilang gitu, Nokia gitu kan. Kemudian berikutnya ada Android sama iPhone hilang itu BlackBerry. Teknologi itu memang berkembang. Jadi saya percaya bahwa kalau kita nggak menerima, kita tidak embrace teknologi itu, maka kita akan ketinggalan. Iya.
Nggak ada cara lain kalau kita mau up to date, ya ikutilah yang namanya disruption teknologi itu. Belajarlah gitu ya. Saya juga orang yang bukan muda lagi gitu ya. Saya hidup dan besar di zaman yang kami masih pakai handphone yang kecil dan gede gitu ya. Kecil dalam arti Nokia makin lama makin kecil makin keren gitu kan. Kalau enggak gede-gede banget handphonenya gitu. Tapi kalau enggak berevolusi gitu, kalau kita enggak cepat menangkap, ya kita akan tertinggal. Di dunia profesional, saya bilang hari ini, kita semuanya sudah mulai mengarah ke namanya yang machine learning, artificial intelligence, gitu kan. Sehingga pengetahuan-pengetahuan kita yang dulu kita andalkan, misalnya ya, sesama reservoir engineer, sama-sama dengan Rafael ya, teori Darcy lah, gitu ya, segala macam, teori diffusivity lah, gitu kan, equation of state lah. Sekarang kita nggak pakai gitu lagi, gitu ya. Kita udah semuanya pakai data driven gitu. Kita belajar dari data yang sudah ada. Dan data itu yang kita kumpulkan untuk membentuk tren atau cluster. Nah, itu yang disebut sebagai machine learning. Nah, saya pun belajar untuk embrace itu gitu. Kalau saya nggak belajar, ya saya akan ketinggalan sebagai dinosaurus. Istilahnya dinosaurus. Orang yang tadinya gagah perkasa gitu, tapi akan punah karena dia tidak bisa berevolusi. Iya. Nah, saya menyarankan ke setiap anak muda gitu ya untuk selalu up to date terhadap semua teknologi, terutama yang berhubungan dengan profesinya gitu ya. Kalau kita lihat dalam 5 tahun ke depan gitu ya, apa sih yang akan dilihat orang, yang semuanya menyangkut teknologi. Angkot di Bandung pun sudah lama berkurang ya, jauh berkurang hari ini dengan adanya online, udah hilang gitu, udah hilang. Drastis gitu. banget ya. You have to embrace. Nah, kalau ada perubahan kan yang paling sakit kalau kita denial. Kita nggak percayalah itu ada perubahan. Iya, kan? Bener banget ya. Kita harus sampai kepada tahap kita accept itu perubahan. Nah, kalau kita sudah terima itu perubahan, kita ikut di dalamnya berpacu. Kita pun akan upgrade sendiri. Benar banget. Bahkan sebagai cerita sini ya udah, kita kan bangun bisnis online di Gojek juga gitu kan, udah lebih ke food and beverage gitu. Bahkan ada pernah driver yang menjemput makanan kita itu nggak punya tangan udah. Dia bawa motor, satu tangannya nggak ada, coba udah. Itu saya sendiri seakan-akan malu gitu. Dikasih kelengkapan dan lain sebagainya macam. Bapak itu udah tua nggak punya tangan tapi belajar megang handphone sambil bawa motor untuk ikut Gojek, ngedaftar dan lain sebagainya. Mentalnya pasti udah kuat banget gitu. Dibalik dari latar belakang itu. Aku sendiri itu merasa malu kalau kadang-kadang malas untuk belajar hal baru. Denial, aku udah pintar kok. Aku anak ITB kok. Aku master kok. Kadang itu justru menjadi barrier untuk aku nggak belajar lebih gitu. Itu jujur aja, aplikasi di lapangannya aku sendiri pun terkadang terkungkung oleh hal-hal yang seperti itu gitu. Makanya dari diskusi kita tadi sama Uda banyak banget tercerahkan, dan aku yakin ini nggak cuma di aku, sobat-sobat Universe di luar sana juga yang nanti nonton ini mungkin cuma satu orang, tapi satu orang itu terbuka pikiran, 1, 2, 3 orang atau kedepannya. Nah itu dia program dari kita ini udah untuk membangun komunitas. Lebih kurangnya itu kayak istilahnya di Kalang aja lah dulu, seperti yang udah bilang tadi, start small gitu. Dari yang kecil kita bikin wave, kita bikin gelombang gitu, kira-kira selama vibes kita positif dan lain sebagainya, kita kasih gerakan gitu ke orang-orang. Ya kalau aku sendiri kayak aku tadi membantu satu orang yang punya bayi, suaminya di penjara, itu bahkan nggak mampu gitu, nggak bisa, nggak kuat aku gitu udah. Tapi kalau bersama-sama mungkin kita bisa buat suatu perubahan gitu. Ya who knows ke depan itu gimana, entah kita bisa ketemu di suatu tempat nanti udah membangun sesuatu dan lain sebagainya. Makanya aku tadi sambil kita ngobrol itu sambil merenungi yang udah bilang, wah benar banget gitu, benar banget tentang teknologi dan lain sebagainya. Nah jadi dari Uda sendiri yang udah lintas generasi lah, aku bilang dalam tanda kutip ya, udah mulai dari zaman pager, SMS, sekarang WA, terus sekarang ini nih kita nge-zoom nih, udah nge-zoom sesuatu yang mungkin opung kita dulu nggak bakalan tahu tentang hal-hal seperti ini tuh. Nah itu ada pesan nggak udah untuk anak-anak seperti kami ini, orang-orang seperti kami ini, ada pesan nggak ke depan? Karena udah kan udah banyak makan garam,
udah lintas benua, lintas negara, lintas generasi, lintas waktu gitu. Iya. Pertama saya mau ngucapin apa ya, saya berbangga ya untuk Rafael yang punya visi gitu ya. Punya kerinduan untuk membangun orang-orang. Itu jarang dimiliki orang. Ini jauh lebih berguna daripada orang yang cuma ngomong dan diam. Ya. Ini suatu tindakan. Tadi saya juga sangat tersentuh gitu. Nggak peduli berapa orang yang nonton. Mungkin cuma 1 orang yang nonton. Mungkin cuma 2 orang. That's right. Itu benar banget gitu. Jangan dilihat berapa yang nonton, tapi dilihatlah nanti sebenarnya kita sudah melakukan sesuatu atau enggak. Jauh lebih baik daripada kita tinggal diam. Gitu ya. Nah sebenarnya pesan saya sama orang-orang muda juga ya, saya juga masih muda lah ya, belum terlalu tua ya. Iya, benar. Pesan saya, mungkin kalau saya mau rangkumkan ya, kita harus hidup dengan satu nilai. Gitu ya. Hiduplah dengan nilai. Gitu. Nilai itu harus nilai-nilai yang benar. Gitu ya. Dan itu yang akan mendrive hidup kita menjadi hidup yang lebih berarti. Yang kedua itu kita harus hidup dengan visi yang saya sebutkan di awal tadi. Jadi benar-benar kita punya tujuan hidup itu ngapain. Kita hidup hari ini, di tempat ini, lagi melakukan ini, pasti ada tujuannya. Kita melakukan Zoom ini, kita bisa ketemu, gitu. Kita bisa punya chemistry. Saya dengan Rafael punya chemistry. Pasti ada tujuannya tertentu. Iya. Tujuannya itu tujuan yang baik, gitu ya. Nah, maka hiduplah dengan tujuan dan visi tadi. Jadi yang pertama tadi hidup dengan nilai, kemudian hiduplah dengan visi, ada tujuan hidupnya, harus jelas. Dan yang ketiga, kalau menurut saya itu jangan berdiam saja, jadilah pelaku. Gitu ya, jadilah pelaku. Dalam artian gini, nggak boleh malas. Iya. Jangan malas. Anak muda sekarang, ya mungkin karena milenial kan Gen Z ya. Jadi, banyak sekali dengan dipengaruhi oleh kenyamanan. Nyaman banget hidupnya. Kalau mau makan, tinggal pesan. GoFood. Gitu ya. Tinggal apa aja gitu, dari makanan yang nggak enak sampai enak banget ada. Gitu. Harganya pun macam-macam ada di mana-mana. Jadi hidupnya nyaman banget gitu ya. Mungkin berbeda dengan generasi seperti kami gitu ya, generasi X atau generasi sebelumnya gitu. Generasi itu hidup mungkin masih dengan usaha yang mungkin tidak seperti orang tua kita ya. Tapi kalau saya mau makan dulu, saya harus misalnya masak dulu gitu kan. Belum ada pesanan gitu. Nah, jadi hidup yang orang sekarang itu banyak yang instan. Benar. Banyak instan dan itu membuat mereka nyaman sekali, nggak mengerjakan apa-apa juga bisa dapat kok. Nah, gitu. Tapi itu nggak akan membuat hidup kita lebih bermanfaat dan berhasil kalau menurut saya. Jadi jadilah pelaku. Pelaku itu orang yang mengerjakan dengan rajin. Nah, mungkin itu ya yang 3 itu sebenarnya kalau mau diteruskan banyak sekali pengen yang saya sharingkan gitu ya. Termasuk tadi itu menghormati orang tua, menghormati orang-orang yang dekat dengan kita, respect kepada orang-orang di sekitar kita, entah apapun keadaannya gitu ya. Tapi saya mau ulangi 3 nilai tadi. Yang pertama itu hiduplah dengan nilai yang benar. Jadi pegang kebenaran itu. Ya kalau jangan berbohong ya jangan berbohong segala sisi gitu kan, jangan berdusta, jangan fitnah gitu ya. Yang kedua itu hiduplah dengan tujuan. Pikirkan kamu 5 tahun lagi mau ngapain, 10 tahun lagi ya saya mau jadi ini. Jadi itu yang memacu kita untuk terus. Yang ketiga itu jadilah doer. Doer itu yang melakukan gitu. Jangan nyaman dengan segala sesuatu yang ada, cari terus. Apa yang bisa dikerjakan. Itu membantu kita memiliki karakter yang bagus ya. Karakter itu sulit dimiliki ya. Karakter bagus itu sulit dimiliki tanpa latihan. Orang pintar banyak. Gitu. Orang pintar di luar sana banyak, tapi orang yang rajin dan berkarakter itu jarang. Nah, itu yang membedakan orang yang berhasil atau enggak. Wah ini nggak terasa banget kita udah bicara hampir 1,5 jam loh udah. Jadi kayak wah banyak banget. Sebenarnya kalau misalkan melanjutkan ini pengen banget gitu. Dari aku sendiri kayak pengen ada sesi 2, 3 atau bahkan gimana gitu ya. Nah makanya aku mewakili Sobat Universe di sini udah. Thanks berat. Terima kasih banyak buat wejangan, buat waktu udah. Apalagi mungkin di sana udah tengah malam gitu ya udah ya. Jadi kayak wah terima kasih banyak udah meluangkan waktunya.
aku mewakili ini, kebetulan baterai HP ku udah mati. Tadi yang views TikTok lumayan udah. Cuman belum sempat aku buka karena HP-nya udah mati. Dan ada tadi beberapa yang bahkan ngasih salam, mengucapkan terima kasih dan ngasih love yang banyak-banyak itu, dah. Di TikTok sekarang ada fitur itu. Gitu. Jadi itu responnya positif, yang nonton juga lumayan banyak, yang ngasih salam. Ada juga beberapa yang ngasih pertanyaan, cuman wah sangat disayangkan nggak bisa aku tanya lagi karena memang waktunya kita terbatas, waktu udah juga terbatas. Mungkin next kita undang lagi jadi bintang tamu, semoga Bapak udah bersedia gitu dan waktunya bisa lebih fleksibel. Dan mohon doanya kita bisa punya studio gitu kan. Jadi bisa ngundang kayak udah pembicara-pembicara lainnya yang bikin wave lah gitu, gelombang gitu untuk orang-orang lain di luar sana yang punya kegalauan yang sama, punya permasalahan yang sama, problemnya real dan bukan kita buat-buat gitu kan. Bisa mengubah istilahnya suatu kondisi. Kita nggak bisa mengubah orang itu, tapi orang itu sendiri bisa mengubah dirinya gitu. Jadi kita bikin gelombang gitu. Nah, makanya ini thanks berat udah, terima kasih banyak. Mungkin untuk rekaman bisa aku hentikan sekarang, jadi mungkin habis aku hentikan kita bisa ngobrol-ngobrol santai gitu udah. Gitu. Jadi Sobat Universe, mungkin itu dulu dari kami. Stay bold and bye-bye.